Pagi hari ini judul renungan kita tujuan hidup. Pengkhotbah 5 ayat 11 berkata, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Setiap orang tuh pasti memiliki tujuan hidup yang hendak dicapai. Nah, kalau kamu merenungkan apa yang menjadi tujuan hidup kamu, apakah kamu berkata bahwa tujuan hidup adalah untuk mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya? Atau apakah kamu berpikir bahwa tujuan hidupmu adalah menjadi terkenal, maka semua yang kamu lakukan adalah untuk menjadi terkenal? Atau tujuan hidup adalah ya menikmati dunia ini, jadi pergi keliling dunia, selalu berlibur, selalu menggunakan waktu berlibur untuk keliling dunia, keliling Eropa, keliling Asia, dan sebagainya. Atau ya hidup ini ya foya-foya saja, menikmati semua kenikmatan dunia yang ada. Nah, apakah itu yang menjadi tujuan hidup kamu? Ya. Nah, berbicara mengenai kekayaan, apakah kekayaan itu pasti akan membuat kita bahagia? Ya, sedikit banyak memang dengan adanya kekayaan kita bisa berbahagia, ya. Tetapi sesungguhnya bahwa kekayaan itu tidak pernah bisa menjamin bahwa kita akan umur hidup kita akan selalu berbahagia. Tetapi tentu saja bukan berarti kita tidak boleh memiliki kekayaan. Ya. Salomo sendiri berkata tentang kekayaan bahwa seorang raja ini, Salomo ini yang sangat terkenal juga dengan hikmat dan kekayaannya itu justru menyatakan bahwa kekayaan dunia adalah sia-sia. Sebab itu kita banyak membaca dalam kitab Pengkhotbah, Salomo menuliskan bahwa semuanya sia-sia, semuanya sia-sia. Kekayaan itu bukan sumber kebahagiaan yang sejati, sekalipun kita bisa berbahagia dengan memiliki kekayaan. Kita bisa bahagia kita dengan kekayaan membeli mobil baru, membeli rumah baru, membeli rumah yang bagus, memiliki sepatu yang bermerek, baju bermerek, tas bermerek, menikmati makanan yang kita ingin nikmati dan sebagainya. Kita memang berbahagia juga dengan semuanya itu. Ya. Tetapi ternyata memiliki kekayaan tidak dengan serta-merta sebenarnya membuat orang itu hidupnya dalam kebahagiaan. Pengkhotbah 5 ayat 10. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Ya. Seorang yang punya 5 juta ya dia akan menghabiskan 5 juta. Seorang yang punya 50 juta dia akan menghabiskan 50 juta. Seorang yang punya 1 miliar dia akan menghabiskan 1 miliar. Dia akan terus meningkatkan konsumsinya dengan bertambahnya kekayaannya. Tetapi ya semuanya itu hanya untuk dilihatnya saja, kata Salomo dalam Pengkhotbah 5 ayat 10. Salomo punya pengalaman bahwa kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan mereka tidur dengan nyenyak. Mengapa? Karena orang kaya selalu tidak tenang dalam hidupnya. Tidur pun tidak bisa nyenyak, sebab ia selalu memikirkan harta kekayaannya. Ya, memikirkan harta kekayaannya, apakah akan ada orang yang merampok tengah malam, datang maling, apakah di perjalanan ada yang begal, merampas mobil. Tidak bisa tidur. Ketika tidur, apakah rumah sudah aman, terkunci? Apakah saya akan aman malam hari ini? Ya, karena rumah yang besar, rumah yang kaya tentu memiliki banyak harta kekayaan dan menjadi incaran.
Atau harta kekayaannya juga yang diinvestasikan misalnya di dalam saham. Malam tidak bisa tidur karena memikirkan apakah saya akan untung, profit dari pergerakan saham. Atau bukan saham misalnya, tapi misalnya nilai tukar mata uang dari forex, foreign exchange. Ya, apakah dolar akan naik atau turun, atau nilai emas, atau apapun usaha atau bisnis yang dilakukan untuk memperoleh kekayaannya, membuatnya juga tidak bisa tenang memikirkan harta kekayaannya. Tetapi sekali lagi bukan berarti kita tidak boleh kaya. Masalahnya adalah hati kita itu terpaut di mana? Apakah hati kita itu terpaut pada kekayaan? Firman Tuhan mengatakan dalam Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau bagi kita harta adalah kekayaan, bagi kita harta adalah semua fasilitas, maka hati kita akan di situ, memikir-mikirkan itu. Tapi kalau harta kita adalah Tuhan, maka hati kita adalah Tuhan. Harta kita adalah keluarga kita, maka di hati kita ada keluarga kita. Harta kita adalah kebahagiaan bersama di dalam melayani Tuhan, maka hati kita juga akan berisi hati yang melayani. Banyak orang yang akhirnya mengejar kekayaan karena tadi kekayaan adalah tujuan hidupnya. Tanpa disadari, mengejar kekayaan sedikit demi sedikit, cepat atau lambat, justru akhirnya meninggalkan Tuhan. Ketidakpuasan terhadap uang dan kekayaan mendorong setiap orang untuk mencari cara bagaimana terus meningkatkan kekayaannya. Akhirnya bekerja tanpa mengenal waktu. Hari Minggu pun akhirnya juga bekerja. Jadi lupa jam-jam ibadah. Apalagi sekarang sedang online, ya mudah saja ibadah online, tinggal di handphone. Tapi ibadah online-nya tidak benar-benar dengan hikmat sebagaimana ibadah biasa. Lupa juga jam-jam doa, pagi tergesa-gesa untuk bekerja supaya tidak kehilangan profit dalam bisnis, tidak kehilangan ketemu dengan klien dan sebagainya. Lupa jam-jam doa. Tidak ada lagi doa pagi, tidak ada lagi doa malam, tidak ada lagi doa mau tidur. Bahkan makan pun terburu-buru dan tidak lagi berdoa. Cepat atau lambat, disadari atau tidak, karena mengejar kekayaan, akhirnya meninggalkan Tuhan. Meremehkan semua dan mengesampingkan semua hal-hal yang rohani. Tidak ada lagi persekutuan, tidak lagi memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Benar-benar akhirnya meninggalkan Tuhan dan hidupnya hanya untuk mengejar kekayaan. Sebab itu Paulus memberikan sebuah peringatan dalam 1 Timotius 6 ayat 17. Rasul Paulus meminta Timotius memperingatkan orang-orang kaya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Kita dapat melihat bagaimana dunia usaha tergoncang saat ini oleh karena pandemi virus corona COVID-19. Tahun 2019 mungkin sudah menaruh target pencapaian yang tinggi, akan meraih profit sekian ratus %. Tetapi ternyata Tuhan izinkan COVID-19 melanda dunia. Sehingga jangankan profit 300%. Justru ada yang harus sampai merumahkan karyawannya. Ada juga yang harus sampai tutup total karena tidak bisa bertahan. Kekayaan sesuatu yang tak tentu. Kekayaan itu benar-benar sementara. Harta kekayaan dunia bukanlah tujuan akhir hidup ini. Tapi sekali lagi bukan berarti kita tidak boleh atau hal yang berdosa ketika kita menjadi kaya. Karena kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dalam kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ya,
Beberapa waktu yang lalu cukup viral, di mana ada orang yang sangat kaya dan kemudian semua kekayaannya itu ingin dibawa di dalam kuburnya. Padahal semuanya itu tidak mempunyai arti apa-apa bagi dia. Karena setelah kematian, memang tidak ada yang dibawa di hadapan Tuhan. Tidak ada harta dunia, harta kekayaan yang dapat dibawa kepada Tuhan. Jadi, ketika kita diberikan Tuhan kekayaan, mengapa? 1 Timotius 6 ayat 18 dan 19. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya juga dalam kebajikan, dalam kebaikan, suka memberi dan berbagi. Dan dengan demikian, nah ini harta yang justru dibawa ke hadapan Tuhan, bukan harta dunia yang dibawa serta dalam kuburnya. Tapi dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. So itu firman Tuhan juga mengatakan, Tuhan itu sendiri mengatakan, kumpulkanlah harta bagimu di surga dan bukan di bumi. Meraih kekayaan juga kehilangan nyawa. Apalah artinya memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Ya, apa gunanya kata firman Tuhan? Seorang memperoleh seluruh dunia. Mungkinkah memperoleh seluruh dunia? Mungkin, tapi tidak semua tentu. Orang terkaya di dunia, orang paling kaya di dunia, ya tentu tidak banyak, hanya beberapa persen. Tetapi apa artinya mereka memiliki semua kekayaan itu kalau dia kehilangan nyawanya? Mengejar kekayaan tetapi kehilangan Tuhan adalah sebuah ironi dalam kehidupan. Jadi pagi hari ini apakah kamu pernah merenungkan tujuan hidup? Pernah kamu bertanya, mengapa saya hidup? Untuk apa saya hidup? Setelah saya nanti mati, apakah saya masuk surga atau neraka? Atau ya hidup sajalah, ikut arus dunia. Kalau hari ini bahagia ya bahagia, kalau hari ini sedih ya sedih. Mau hidup, mau apapun ya jalani sajalah. Tidak perlu ada tujuan, tidak perlu ada rencana. Yang penting ya buat happy aja. Soal mati urusan nantilah, siapa yang tahu. Nah, apakah kita ikut arus dunia yang berkata demikian? Tetapi pagi hari ini ingat, kita harus hidup dengan sebuah tujuan hidup. Saya harus memiliki tujuan hidup. Kamu harus memiliki tujuan hidup. Dan tujuan hidup kita harus jelas. Karena waktu kita memiliki tujuan hidup, kita akan memiliki cara hidup yang benar sesuai dengan tujuan hidup itu. Dan kita akan semakin disiplin, dan kita akan semakin hidup dengan sebaik-baiknya karena kita ingin meraih tujuan hidup tadi. Ibrani 9 ayat 27 sampai 28 ya, bahwa hidup ini pasti nantinya akan mati. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Hidup ini ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Kita hidup dan mati. Tidak bisa hidup berkali-kali, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. Atau mungkin satu kepercayaan yang mengatakan untuk reinkarnasi. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa kita manusia ditetapkan untuk mati satu kali, setelah itu kita akan dihakimi. Apakah kita memiliki Kristus sehingga kita memperoleh hidup yang kekal atau tidak? Apakah tujuan hidup kita? Paulus dengan jelas mengatakan bahwa tujuan hidup kita haruslah hidup bagi Kristus. Lihat Filipi 1 ayat 22a. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu hidup yang meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Hidup Paulus adalah bagi Kristus dan untuk Kristus. Sekali lagi karena itu ia berkata, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku hidup bekerja memberi buah. Melakukan apa yang Tuhan lakukan. Paulus berusaha melakukan yang terbaik
bukan hal yang biasa-biasa. Karena bagi Kristus, kita menjadikan Tuhan ini sebagai teladan utama dalam hidup kita. Kita menempatkan Dia lebih dari apapun yang ada dalam dunia ini. Karena kita harus hidup sebagaimana Kristus hidup. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita mengatakan kita ada dalam Kristus, kita percaya kepada Kristus, maka hidup kita haruslah hidup seperti Kristus telah hidup. Kekudusannya, kemuliaannya, pelayanannya, integritasnya, dan sebagainya. Kita hidup seperti Kristus hidup. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Hari demi hari semakin serupa dengan Kristus. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah kita hidup dengan suatu tujuan yang jelas, yang pasti, yaitu hidup bagi Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.